Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan materi tentang perjalanan dakwah Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengenal siapa saja sih anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Betari Rahmanaila, nomor absen 5. Lalu ada Karissa Oktiara Salsabila, nomor absen 6. Selanjutnya, ada Dalila Rahma Adinda, nomor absen 9. Dan yang terakhir, ada Fahmi Rahmat Setiawan, nomor absen 10. 1. Sumatera. Masuknya Islam di Pulau Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya juga mendapatkan serbuan dari India. Maka, kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Jalur penyebaran Islam ke Pulau Sumatera. Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina, melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang mempengaruhi masuknya Islam di Sumatera. Yang pertama ada Syekh Baharuddin dari Sumatera Barat. Lalu ada Raden Rahmat atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Ampel. Dan yang terakhir ada Minak Kumala Bumi dari Sumatera Selatan. Kerajaan-kerajaan Islam yang mempengaruhi masuknya Islam di Sumatera, yaitu ada 5. Pertama, Kerajaan Malaka. Menurut sejarah, kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Paramisora. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang menjadi pusat pengembangan Islam di Melayu. Kerajaan ini juga sebagai pendidikan Islam yang akhirnya memunculkan golongan-golongan ulama dan ilmuwan seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Raniri, dan lain-lain. Ketiga, Kerajaan Perlak. Sultan Perlak adalah Sultan Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Ia dilantik pada tanggal 1 Muharram tahun 225. Keempat, ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad 13 Masehi. Yang kelima, ada Islam di Barus. Papan Tinggi adalah sebuah pemakaman di Bandar Barus, pantai barat Sumatera Utara. Di salah satu batu nisan terdapat sebuah nama Said Mahmud Al-Hadramaut. Selain itu, seorang Islam bernama Sulaiman telah sampai di Pulau Nias pada tahun 851 Masehi. Di Indonesia, kehadiran Islam secara lebih nyata terjadi sekitar akhir abad 13 Masehi, yakni dengan adanya makam Sultan Malik al-Soleh terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Pada makam tersebut tertulis bahwa dia wafat pada Ramadan 696 atau 1297 Masehi. 2. Kalimantan. Ajaran Islam masuk di Pulau Kalimantan melalui 2 jalur. A. Jalur Malaka. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis semakin membuat dakwah Islam di Kalimantan semakin menyebar. Para mubalik-mubalik serta komunitas Islam kebanyakan menempati wilayah pesisir barat Kalimantan. B. Para mubalik dikirim dari Tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Pulau Kalimantan menemui puncaknya ketika Kerajaan Demak berdiri. Kerajaan Demak mengirimkan banyak mubalik ke Pulau Kalimantan. Perjalanan dakwah pula yang pada akhirnya mendirikan kerajaan Islam Banjar beserta ulama-ulamanya besar. Salah satunya ulama besarnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 3. Sulawesi. Kronologi dan perkembangan Islam di Sulawesi masih membutuhkan pengkajian yang mendalam agar sejarahnya lebih objektif. Kehadiran budaya Islam pertama kali di kerajaan Goa jauh sebelum diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan.
Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Cina, dan Melayu ke ibu kota kerajaan Goa, Sumba Opu. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Sombayari Goa, I Manggarangi, Daeng Mangropia, Karaeng Lakiung, Sultan Alauddin Awalul Islam, Raja Goa ke-14. Tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Talo menyatakan diri masuk ke Islam. Di antara para mubalik yang banyak berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi, yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf Tajul Kalwati Tuanta Samalaka. Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sindenreng, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur, dan suka terus terang, semula sulit menerima agama Islam. Namun, berkat kesungguhan dan keuletan para mubalik, secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. 4. Jawa. Sebelum adanya agama Islam, masyarakat Jawa kebanyakan telah memiliki keyakinan agama yang dipeluk kala itu adalah agama Hindu dan Buddha. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa sebenarnya tidak lepas dari peranan penting para wali songo, yakni wali yang berjumlah 9. Wali songo melakukan pendekatan secara berbeda-beda sesuai kebudayaan yang ada di daerahnya. Namun, mereka tetap memasukkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai tuntutan Rasulullah. Wali songo tersebar di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk mengenal wali songo secara rinci akan dijelaskan di slide berikutnya. Sunan Ampel. Nama aslinya Raden Rahmat, lahir di Aceh tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1480 Masehi. Pemakamannya ada di Ampel di kota Surabaya. Sunan Bonang, beliau putra Raden Rahmat yaitu Sunan Ampel. Pada masanya Sunan Bonang dikenal dengan sebutan Makdum Ibrahim, lahir tahun 1465 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat lahir di Ampel tahun 1467. Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, lahir di Uzbekistan dan wafat di Kabupaten Gresik tahun 1419 Masehi. Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku, lahir pada pertengahan abad ke-15. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Said, lahir pada tahun 1450. Sunan Kudus, nama aslinya Jafar Shodiq, lahir tahun 1400 Masehi. Sunan Muria, nama aslinya adalah Raden Umar Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Di samping peranan Wali Songo, ada beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa yang juga memiliki peranan penting dalam perkembangan agama Islam. 5. Maluku. Maluku dikenal dengan sebutan Jazirah al-Mamluk, Kepulauan Raja-Raja Islam. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan pada abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang mempunyai sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Sementara itu, Portugis menyebut bahwa Islam masuk di Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin tahun 1486. Namun, sumber lain menyebut Islam sudah ada di Maluku sejak 50-60 tahun sebelum tahun 1486. Setelah Islam masuk di Maluku, pengaruh dan perkembangan Islam belum kuat terutama di Ternate. Penyebaran Islam di Maluku tanpa terkecuali tidak dapat dipisahkan dari kerja keras seorang pedagang sekaligus mubalik dari
asal Jawa bernama Datuk Maulana Hussein. Ia tiba di Ternate pada tahun 1465. Hussein adalah seorang mubalik besar pada masanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.